memang sih eh, kontribusi terhadap mereka terhadap negara khususnya legislatif dari Katolik bisa di evaluasi komentari gitu. Ya, saya kira sih bukan soal anggota DPR Katolik saja gitu ya. Tapi kalau bicara soal DPR secara keseluruhan, saya kira kinerja DPR 2019-2024 ini memang sampai sekarang terlihat menjadi yang terburuk gitu ya dari DPR periode-periode sebelumnya. Yang paling mudah untuk membuat perbandingan itu di kinerja fungsi legislasi. Di tahun ini saja, tahun ini sudah mau berganti. Ya, DPR itu punya 39 daftar RUU prioritas untuk disahkan di tahun 2023. Sampai dengan mau masuk November sekarang itu baru 4 yang diselesaikan. Jadi dari 39 berarti ada 35 sisanya kan. Bagaimana itu mau selesai? Padahal anggaran itu diputuskan untuk 39 RUU. Jadi anggaran itu begitu besar dikeluarkan, direncanakan, tapi yang mereka mampu selesaikan kan cuma 4. Tapi anggaran untuk RUU lainnya itu juga keluar karena begitu RUU dibahas draftnya saja itu kan sudah pakai uang negara. Jadi dari tahun ke tahun selama 4 tahun ini saya kira DPR ini menunjukkan ini DPR terburuk era reformasi ya kalau mereka tidak segera memperbaiki di tahun terakhir. Walaupun saya kira susah sekali untuk bikin perbaikan di tahun terakhir seiring dengan kesibukan mereka untuk urusan pemilu ini. Dalam konteks legislatif beragama Katolik separah apa? Tadi abang menyebut kan memang tidak ada parameter gitu ya untuk menilai anggota DPR beragama Katolik gitu ya. Yang bisa kita lihat itu ya ada terobosan apa sih yang kemudian ada di DPR yang kemudian membuat kita merasa ada anggota DPR Katolik di DPR. Itu kan yang tidak kita lihat. Kan yang mestinya membuat kita kemudian merasa perlu ada pendidikan ke politik khusus kader Katolik, kita merasa perlu ada kader Katolik di pemuda Katolik misalnya. Kenapa kemudian kita merasa perlu? Karena kita butuh ada orang yang kemudian menjadi pejuang, ada orang yang kemudian jadi teladan kita memperjuangkan sesuatu. Dan di konsep negara demokrasi itu tempatnya itu ada di DPR, ya. Bahwa kita tidak punya misalnya fraksi khusus Katolik, tapi selalu ada instrumen lain yang bisa dilakukan untuk memastikan ada satu perjuangan yang sama mewakili gereja di DPR. Itu yang saya harapkan sebagai salah satu umat Katolik, ya. Teman-teman yang ada di legislatif itu bisa membangun satu kemitraan bersama gitu ya. Ya untuk diskusi misalnya. Ya, diskusi terkait dengan isu-isu terkait dengan gereja, terkait dengan isu-isu kebinekaan dan lain sebagainya. Kan tidak harus kemudian bicara Katolik setiap saat. Dengan itu kemudian kita punya kekuatan bersama untuk misalnya memperjuangkan sesuatu. Kalau kita merasa bersatu lintas fraksi, tapi berlatar agama yang sama. Dengan maksud ada kepentingan gereja yang misalnya perlu diperjuangkan untuk diakomodasi secara nasional, itu mudah dong kalau mereka bersatu di sana. Tapi kan tidak terlihat seperti itu selama ini, atau tidak ada upaya untuk melakukan itu. Caleg Katolik saat ini yang mau maju, tantangan seperti pertanyaan terakhir tadi, apa komentar abang? Saya kembali lagi, sebenarnya kita lebih melihat atau mendukung caleg-caleg yang punya kualitas, ya. Toh saya sadar betul bahwa kualitas itu yang membuat selalu ada di parlemen selama ini, bukan karena kita Katolik, ya. Tapi karena caleg Katolik itu bisa menunjukkan kualitasnya, sehingga dia tidak selalu melulu bergantung pada suara umat Katolik saja, ya. Dan saya kira itu sudah terjadi selama ini. Fakta bahwa kita bisa punya lebih dari 20 wakil setiap periode, itu menunjukkan bahwa kualitas umat Katolik itu sudah dikenal bahkan sampai di umat lintas agama, ya. Saya kira itu yang penting sih buat kader-kader kita, tunjukkan kualitas ke publik, ke masyarakat, ya, tanpa kemudian embel-embel agama itu mungkin lebih penting, karena mestinya embel-embel agama itu muncul dalam tindakan, muncul dalam perilaku kita. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang, mestinya di situ. Lalu karena itu kita dipilih, bukan karena kita bilang saya Katolik, pilihlah saya. Oke. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya tidak sedang bicara soal capres, ya. Tapi buat saya misalnya bicara Mahkamah Konstitusi, seperti yang saya juga katakan tadi,
Formapi sebenarnya sudah sejak beberapa bulan lalu saat DPR Komisi 3 waktu itu mengganti satu hakim Mahkamah Konstitusi tanpa prosedur yang proper. Kan mestinya ada tim seleksi dan lain sebagainya untuk mengganti hakim konstitusi. Tapi saat itu begitu ketua Komisi 3 bilang kita ganti-ganti, saat itu juga ganti. Lalu besoknya ada hakim konstitusi baru kan. Saat itu sebenarnya kita sudah bilang wah sudah tidak bisa diharapkan. Belum MK memutuskan itu prakondisi yang sudah dibuat oleh DPR yang mestinya menjaga independensi Mahkamah Konstitusi. Mereka gagal menjaga itu. Bahkan mereka mengobok-obok dengan membuat di bawah hakim itu bisa digadai dalam satu hari di DPR. Jadi sejak saat itu sebenarnya kita nggak bisa mengharapkan lagi Mahkamah Konstitusi. Dan selama ini kan Mahkamah Konstitusi ini satu lembaga yang dibentuk karena pesan reformasi. Jadi untuk memastikan DPR bisa melahirkan RU yang kualitas, kita butuh